Bentar. Mega Komus. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Khalid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Maaf lahir batin ya, Pak. Maaf batin Pak Holik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat semua. Alhamdulillah. Saya batuk, pilek. Waduh. Oh. Alhamdulillah tapi setelah Lebaran. Jadi iya. Aduh, Masya Allah. Ternyata sekarang lagi musim. Kemarin ke UGD saya minta diinfus supaya cepat sembuh. Tapi ternyata memang lagi musim, banyak banget orang sakit. Hujan juga ya di Wah, hujan deras Pak di Jakarta tiap hari. Hujan nih. Gitu ya. Pagi-pagi ini kan biasanya tuh pagi siang tuh panas banget Pak Ustadz kalau di sini. Oh gitu. Terus sore-sore tuh hujan deras gitu. Iya. Tapi biasanya gitu. yang situ tuh panas banget gitu. Iya. Kayak apa? Iya. Kalau di Jawa Timur hujannya sering malam. Tapi Iya, Pak. cuman gerimis, nggak kenceng-kenceng amat. Oke, langsung mulai. Apa ada yang ditunggu? Monggo nggak apa-apa, mulai aja, nanti bisa lihat YouTube kalau nyusul. Pak, ini saya terasanya udah pernah ngeprint, tapi tak cari-cari kok nggak ada, udah saking lamanya. Jadi ya udah. Iya, baru. Padahal cuma 2 minggu 2 kali ya. Iya, perasaan udah ngeprint kan. Saya lihat, oh udah nih, udah kirim ke Snappy. Terus tadi pagi, wah udah aman nih, masih di dalam itu. Saya lihat, nggak ada. Ya wis. Padahal baru 2 minggu ya Pak. Kayak udah lama banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba. Radina billahi rabba. Wa bil islami dina. Wa bil islami dina. Wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbana zidna ilman nafi'a. Rabbana zidna ilman nafi'a. Warzuqna fahman wasi'a. Warzuqna fahman wasi'a. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin. Wa hifdzal mursalin. Wa hifdzal mursalin. Wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya. Rujmu'u kaidakum thumma tu saffa faqad aflaha al-yawma man ista'ala. Yang pertama sekarang ajmi'u. Harf. Harf. Nomor 2 ajmi'u. Ajmi'u. Fi'il. Fi'ilnya fi'il apa kalau boleh tahu? Itu kayaknya fi'il madhi. Apa? Pasif. Fi'il apa? Kalau pasif itu syarat pertama yang wajib itu depannya harus dhammah. Oh iya, berarti bukan fi'il madhi. Nah, yang betul adalah fi'il amr. Amar. Karena tengahnya kasroh.
Mhm. Kalau fi'il madhi itu ajma'u. Ajma'u. Nah, jadi beda madhi sama amar yang lebih dari 3 huruf, yaitu cuman fathah sama kasroh di huruf yang tengah, kecuali yang berawalan ta. Kalau yang berawalan ta itu mau madhi mau amar itu sama-sama fathah. Tapi selain yang berawalan ta, yang berawalan ta itu yang 5 huruf ya, yang tafa'ala atau tafa'ala, itu tidak ada bedanya antara amar sama fi'il madhi ya. Ketika sudah ada sambungannya, mereka itu ada beda kalau belum ada tambahan apapun. Jadi bedanya ada di huruf terakhir. Kalau fi'il madhi itu sukun, mabni sukun. Kalau fi'il madhi mabni fathah. Tapi kalau sudah ada sambungannya macam ada wawunya atau ada alifnya untuk berdua, maka fi'il madhi sama fi'il amar untuk yang berawalan ta pada fi'il madhinya itu tidak ada beda. Jadi misalkan tafakkaru misalkan. Tafakkaru itu bisa kemungkinan fi'il amar, bisa kemungkinan fi'il madhi. Karena yang berawalan ta itu tengahnya sama-sama fathah. Berbeda kalau yang di luar ta. Seperti ini, ajma'u. Oh, berarti ini fi'il amar. Kalau fi'il madhi berarti ajma'u. Nah, itu beda. Baik, sekarang nomor 3. Wawunya. Ismi. Isim. Isim. Isim dhamir ya. Isim Isim domir. dhamir. Dhamir baris mutasil. Berikutnya nomor 4. Kaidah. Isim. 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 Isim ya. Cirinya apa kalau isim? Cirinya tengahnya mati. Mati. Tengahnya mati. Baik, nomor 5. Kum. Isim. Isim. Isim juga. Nomor 6. Summa. Eh, harf. Harf. Harf apa? Harf. Itinaf. Atof. Ini di Atof tengah ya. loh ya. Atof ya. Menyambung. Kalau Menyambung. kalau istinaf itu di depan. Di depan ya salah. Terus nomor 7. Ini apa nih? Tu. Ini apa? Fiil lagi ya Pak? Fiil. Fiil. Oke, sekarang gini. Nomor 6-nya tadi katanya harf atof ya. Iya. Berarti disambungkan. Sambung. Kira-kira ini disambungkan kemana? Ajmi'u. Asmi'u. Kalau begitu nomor 7 ini fiil apa? Amr. Amr. Nah, kayak gitu ya. Jadi karena atof itu harus sama. Antara yang sesudah dan sebelumnya itu harus sama. Fi'il amar ya harus ke fi'il amar juga. Karena tadi satu-satunya fi'il sebelumnya cuma ajmi'u fi'il amar, maka pasti auto itu adalah fi'il amar. Kemudian nomor 8 maunya. Itu isim. Maunya isim. Oke, isim dhamir. Nomor 9 soffan. Sofan itu ini apa namanya? Isim. Isim. Kemudian wawunya 10. Wa. Harf. Harf. Harf apa? Atau Nah, ini kan sudah berhenti. Kalau Istinaf. sudah berhenti, istinaf. Karena ini sudah istinaf. berhenti. Sudah Iya, iya. wakaf ya. Ini Iya. permulaan kalimat. Kemudian nomor 11. Qad. Kode itu harf. Oke, harf apa? Harf sungguh. Harf apa tuh? Apa itu sungguh? Sungguh itu Apa? apa tuh? Ini baru 2 minggu loh. Baru 2 Ih. minggu. Apa sih? Apa ya sungguh? Apa? Bukan apa yang penentu ya? Harf taukid. Taukid, iya, taukid. Astaga, short memory. Oke. Sekarang 12. Itu ini kayak tadi tuh apa? Fi'il madi. Oke. Fi'il madhi berapa huruf? Aflaha. 4. 4. Ikut wazan apa? Ikut pola apa? Af'ala. Afala. Oke. Nah, jadi gini ya, kot itu sebenarnya punya kemungkinan 2 makna, 2 arti. Nah, kemungkinan 2 ini secara teori dulu ya. Secara teori, kot itu
ada dua macam dan dua makna. Nah, untuk membedakan kedua qad itu adalah dilihat dari sesudahnya, setelahnya qad. Kalau qad itu sesudahnya qad diikuti oleh fi'il madhi, maka qad itu adalah bermakna sungguh. Ya, bermakna sungguh. Tapi kalau qad itu diikuti oleh fi'il mudhari, ya, qad diikuti oleh fi'il mudhari, maka qad itu artinya kadang-kadang. Ya. Jadi keberadaan fi'il sesudahnya qad itu akan menentukan maknanya. Jadi kalau qad diikuti oleh fi'il madhi seperti ini qad, maka qad itu artinya sungguh. Tapi bila diikuti oleh fi'il mudhari, maka qad itu artinya kadang-kadang. Ya, qad. Jadi kalau apa namanya, eh, kalau diikuti fi'il madhi artinya sungguh, bisa disebut harf taukid, bisa juga disebut harf tahqiq. Tahqiq itu ya sama, untuk memastikan, untuk menguatkan. Tahqiq atau taukid. Tapi bila qad itu diikuti oleh fi'il mudhari, maka qad itu namanya harf tashkik. Tas apa? Tash, tashkik. Ta, shin, shin besar ya. Shin. Shin besar, tash, terus kaf, kaf, Kaf. tashkik, kaf. Harf tashkik, tashkik itu apa? Untuk yang nggak yakin itu Oh, tashkik dari kata syak, syak itu ragu-ragu. oh, Kadang syak begini, wasyangka. ya kadang begitu, gitu ya. Itu namanya harf tashkik, artinya terkadang atau apa namanya, ya kadang-kadang atau terkadang. Ragu-ragu. Jadi gini, kalau ditulis manual, Tashkik. Qad. Qad aflaha. Qad aflaha. Apa ya? Qad tazakka. jadi kalau ada code, kemudian setelahnya adalah fi'il madhi, maka nanti code-nya itu namanya harf tahqiq atau taukid boleh. Karena memang mempunyai makna menguatkan atau menegaskan. Taukid, maksudnya gitu.
Tapi kalau qad diikuti oleh fi'il Fi'il mudhari, mudhari. nanti namanya harfu tashkil. Tashkik. Oh, tulisnya. Artinya kadang-kadang, gitu kan. Itu pada asalnya begitu. Namun di dalam Al-Quran seringkali eh, meskipun meskipun fi'il mudhari sama-sama artinya sungguh. Hmm? Di dalam Al-Quran seringkali qad itu hanya satu makna yang Oh, atas saja. Tapi kalau dalam bahasa Arab secara umum, oh. maka itu ada bedanya antara yang diikuti oleh fi'il madhi dan yang diikuti oleh fi'il. Jadi majority di Quran artinya sungguh-sungguh. Ya, seperti di juz 2 itu ada qad nara taqalluba. Itu meskipun fi'il mudhari tapi tetap tahqiq. Tetap tahqiq. Oke. Ya. Ya, jadi itu bedanya secara umum, secara teorinya begitu. Baik, terus nah karena ini aflaha itu adalah fi'il madhi, maka tidak diragukan baik secara teori maupun dalam Al-Quran secara khusus tetap artinya sungguh. Berarti fungsinya adalah tahqiq atau taukid. Oke. Jadi tahqiq itu kayak memastikan. Kalau taukid itu menguatkan, kalau tahqiq itu memastikannya sama satu senada ya, memang beda istilah. Nomor 12 sudah al-aflah. Nomor 13 al-yauma. Isim. Musim. 14 man. Man itu juga isim. Isim apa? Man Isim itu isim apa? mausul kan. Iya, betul, isim mausul. Hmm. Kemudian nomor 15 ini bacanya apa? Kalau dibaca penggalannya gimana? Ista'la. Oh, betul, ista'ala. Berarti itu sebelum sin itu huruf apa? Sebelum sin huruf Namanya huruf apa? hamzah Hamzah. wasol. Hamzah wasol. Oke. Tahu dari mana? Itu kode di atas itu apa? Buat apa? Sot. Ah, betul. Kepala sod. Ya, Kepala kepala sot. sod. Baik. Ista'ala ini fi'il atau isim? eh itu isim. Apa fiil? Ifta'ala Fi'il. bukan. Fi'il apa? Oh, Fiil Madi, madi. mudhari atau amar? Fi'il Madi. madi. jadi. Fi'il madi yang berapa huruf? 1, 2, 3, 6. Nah, Nah, berarti ikut wazan, ikut pola. ta'ala. Ista'ala. Ah, Istaf'ala. Istaf'ala. Ya, oke. Istaf'ala. Taf. Itu ada bunyi aslinya itu. Itu aslinya sebelum ada proses yang macam-macam. Itu bunyi aslinya, originalnya adalah ista'lawa. Oh ya, lawa. Ya, ista'lawa. Nah, ada proses yang macam-macam baru kemudian menjadi ista'la. Oke, ini fi'il madhi. Berikutnya sekarang kita bikin mufrad, tasniyah, jamak dari isim tapi mudhof. Yang pertama, rafa mufrad, mudzakkar.
bacanya. Amilus solihati. Solihati. Amilus solihati. Kalau jar, Amilis solihati. amilus solihati. Kalau nasab, Amilas solihati. amilus solihati. Sekarang ini kita tasniahkan, kita maknakan dua. Amilus solihati menjadi Amin. Ami Ah, Amilas solihati. solihati. ada alif ya, karena rofaknya isim tasniah menggunakan alif, Amila. tapi nonnya dibuang karena mudhof ya. Karena mudhof maka nonnya harus dibuang. Berikutnya, kalau tunggalnya amilus solihati, kalau tasniahnya Amilayis solihati. amilayis solihati. Kalau amilas solihati ketika mufrad nasab, maka Amilayis tasniahnya solihati. amilayis solihati. Sekarang jamak mudzakkar. Amilus solihati. Kalau Amil. jamaknya menjadi Amilus solihati. nah, dalam bahasa lisan itu hampir sama ini antara yang ya, apa Iya namanya betul. mufrad Bapak. dengan yang Ya. jamak sama. Jadi karena meskipun ada wawunya dalam pengucapan, Mm-mm. wawu itu mati bertemu dengan huruf shad itu kan yang Mm-mm. harus Lebur. dimatikan karena syamsiah lebur. Tetap bacanya pendek amilus solih. Nah, nanti yang membedakan adalah rentetan kalimatnya yang panjang. Apakah itu nanti ketika menulis harus menggunakan wawu atau tidak menggunakan wawu. Jadi yang membedakan adalah itu apa keterkaitan dengan kata-kata sebelumnya dan sesudah. Nah, sekarang yang jamak mudzakkar jar. Amil. Amilian. Amiliu. Solihati. Amilus solihati. Ini juga sama ini yang jar ini Iya, ya. sama. Yang jar ini mau dia mufrad atau jamak itu cara pengucapannya sama. Yang beda itu dalam tulisan ya. Jadi ini meskipun ada yaknya karena ketemu dengan mati tetap dibaca pendek. Amilus solihati. Jadi tidak tidak perlu dipanjangkan ketika baca. Amilis solihati itu nggak boleh ya dalam bacaan dalam bahasa lisan ini antara yang jar amilus solihati dengan yang amilis solihati itu pengucapannya tidak boleh berbeda harus sama tidak boleh dipanjangkan amilis solihati panjang ketemu tasydid atau ketemu sukun ya itu boleh dipanjangkan kalau satu kata kalau beda kata itu nggak boleh. Contohnya yang satu kata apa? Yang ada dalam Fatihah itu. Waladhdallin. Harus panjang. Karena satu kata. Mm. Tapi kalau yang sudah beda kata, itu nggak boleh dipanjangkan seperti amilus salihati. Meskipun ada ya, nanti sesudahnya kasroh. Ini tetap lamnya tidak boleh dibaca panjang. Karena ada yang mati, beda kata. Kalau yang satu kata itu wajib dipanjangkan. Oke. Terus jadi sama ya, ketika mufrad dan jamaknya sama. Sama seperti ketika rofa ya, rofanya juga sama amil, amil juga. Nah, yang beda di sini. Kalau nasab, amilas sholihati, jamaknya menggunakan Amil solihati. amilas sholihati. Jadi di sini sudah pasti nasab ya. Enak kalau posisi nasab. Amil. Sekarang mufrad, muannas, rofa. Amila. Itu Amilatus solihati. Amil, amilatus sholihati. Jar, Amilatis solihati. amilatis sholihati, nasab, Amilatas solihati. amilatis sholihati. Sekarang untuk tasniah rofa. Amilatas solihati. Amilatas sholihati. Kalau jar sama nasab sama? Ini amilatayis solihati. solihati. Amilatayis sholihati. Nah, itu jangan ini ya, jangan ada ragu-ragu untuk menghidupkan ya-nya. Jadi biasa saja. Amilatayis Amilatayis sholihati. Tidak perlu di temponya agak cepat, nggak perlu biasa saja.
Aminata yussolihah. Yes, Ya kan biasanya kan mati, artinya temponya agak cepat tuh. Iya. Aminata yes gitu. Nah, enggak biasa aja. Aminata yussolihah. Amilat. Sekarang untuk jamak tapi muannas ini ya. Rofa. Amila. Amilaya. Ta- Itu ya. amilaya. Amila. Apa ya? Amilatus solihati. Sorry. Amilatus. Ya. Kalau jar, Amilatis solihati. Solihati. kalau nasab, Amilatis solihati. oke, sama ya. Intinya yang perlu kita ingat, untuk jamak muannas tidak boleh ada fathah. Jamak muannas itu nggak ada tanda fathah. Pilihannya cuma dhammah atau kasroh. Karena kasroh itu digunakan untuk dua kali, yaitu ketika jar dan ketika nasab. Nasab. Gitu. Atau dibalik, kalau kita ketemu jamak muannas di Al-Quran misalnya, kemudian jamak muannas itu berharokat kasroh, maka jangan buru-buru kita mengatakan bahwa itu jar. Karena bisa jadi kasrohnya itu bukan hanya untuk jar, tapi justru malah untuk yang nasab. Itu harus hati-hati juga kalau menghadapi jamak muannas. Sama seperti kalau menghadapi isim tasniyah yang nasab dan jar, atau jamak mudzakkar yang nasab dan jar. Karena sama. Nasab dan Bisa jar, jadi datop. nasab dan jar sama. Jadi untuk isim tasniyah, jamak mudzakkar, dan jamak muannas itu pas apa namanya jar sama nasab yang sama. Jadi harus hati-hati. Berikutnya untuk yang pola 3 huruf. Ini pola 1 AU AU. ya. Dasyarot. Dafaro. Dataro, terus Yad'suru. dia Yasur. bersuru, pelamarnya Utsur. Usur. udesur, isim Utsur. makna subjeknya Dasaliku. Tadi. Dasirun. dasirun, itu isim Dasirun. makna objek. Dasir. Makhluk. Mu- Madhurun. Run. Oke, madasurun, makna tempat waktu. Madsuru. Sarun. Madsarun, fathah, harus fathah. Oh ya, madsarun. Pokoknya selain kasroh semuanya. Nah, sekarang ini 4 IA. IA. Dazi. Daziro. Dakhiro. Oke, dajiro, motoriknya. Yadharu. Ya Yadharu. deja, jim. Yadajaru. Ya dejaru. Terus fi'il amarnya Idjar. Jar. idejar. Makna subjeknya Kholiku. Dajirun. dajirun. Makna objeknya Madajurun. Turun. oke. Terus makna tempat waktu Madajarun. Jarun. madajarun. Ini 3 AA. 3 AA. Dafa'al. Dafa'a. Terus Yadfa'u. Pak. ya dafa'u. Fi'il amarnya Idfa'. idfa. Isi makna subjeknya Madfu'un. ini atas nih. Oh, dafi'un. 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 Dafi. Terus isi makna objeknya Madfu'un. oke. Terus tempat waktu Madfaun. oke. Madfa'un. Sekarang untuk yang lebih dari 3. Kira-kira ini berapa huruf? 4. Karena 4. lebih dari 3. Lebih dari 3. Berarti nambah apa? Jadi ada tasdid. Ada tasdidnya. Bunyinya Dataro. dasaro. Taro. Ingat, kalau 4 itu khusus punya ciri khas ketika bentuk mudhari'nya. Kira-kira You. mudhari'nya bunyinya apa? Pakai yu. You. Betul. Apa itu bunyinya sekarang? Yudatsiru. Iru. Yudassiru. Terus fi'il amarnya. Datsir. Tir. Oke, masdarnya. Takbir. Ah, Tadasir. Oke, panjang ya, panjang. Saknya Tadis. panjang. Yang tasdid itu harus dipanjangkan. Tad. Tadasirun. Tadasirun. Takbirun. Harus panjang. Tadasirun. Isi makna subjeknya.
Mudatsirun. Turun. Mudassirun. Kan ada surat Al-Mudassir kan? Oh iya, mudatsir. Mudasyir. Oke. Itu berarti Mudat Al-Mudassir itu isim fa'il atau isim yang bermakna subjek. Sekarang kalau isim yang bermakna objek, Mudasyar. mudatsarun. Mudassarun. Makna tempat waktu sama. Sama Ya. mudasyar. Mudatsarun. Mudassarun. Huruf aslinya Dal sa ro. Fa sama Ra. Ro. Ro. Sekarang berikutnya ini berapa huruf? 4. Bacanya Dajaro. Ro. dajaro. Mudhari'nya Yudajiru. yudajiru. Amarnya Dajir. 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 Masdarnya Masdarnya. Tad. Tadsir. ayo. Untuk membuat masdar dari model ini adalah seperti membuat makna objek ditambahi tak marbutoh. Oh ya. Mudajirotun. Oh. Objek. Objek. Mudaji. Kalau J itu objek, subjek. Subjek. Oh, Subjek sama objek. mudajarotun. Mudajarotun. Mudazar. Dajarotun. Jadi bedanya subjek sama objek cuma tengahnya aja. Mm-mm. Fathah sama kasroh. Nah, jadi rumus untuk membuat masdar model yang 4 huruf ada alifnya itu tinggal kita bikin seperti objek, terus ditambahin tambahan. Itu udah jadi. Seperti apa ya? Muhasabah itu kan ada. Muhasabah itu sama. Sekarang isim makna subjeknya Mudajirotun. Mudajirun. mudajirun. Udah nggak pakai tamar buton lagi. Iya, mudajarun. Mudajirun. Terus makna objeknya? Mudajarun. Oke. Makna tempat waktu zaman makan sama Mudajarun. mudajarun. Huruf aslinya adalah Dal, jim, ro. jim, sama ro. Sekarang ini berapa huruf? 4. Kalau sudah ada taknya pasti 5 ya. Oh pasti iya. 5. Oh iya. Pasti 5. 5 itu depannya tak, sama-sama tak, tapi tengahnya ada 2. Satu pakai apa, satu yang lagi pakai apa? Ada 2 model yang kayak gini nih. Satunya pakai alif. Alif ya? Satunya Satunya lagi pakai tasdid. Nah, kalau ini pakai apa? Tasdid. Nah, oke, pakai tasdid berarti bacanya Tadafa'ah. tadafa'ah. Kayak gitu ya, meskipun Tadafa'ah. ya. Karena tasdid itu sebenarnya sama seperti fathah kasroh dhamma itu tanda baca. Iya. Jadi kita harus tahu rumusnya. Kalau nggak tahu rumusnya itu tasdid bisa hilang. Maksudnya hilang itu nggak kebaca dan itu salah. Oke, tadafa. Nah, kita harus ingat ciri khas untuk fi'il madhi yang 5 huruf yang berawalan tak itu punya ciri khas untuk mudhari dan amarnya. Apa itu? Tidak berubah jadi kasroh. Ya, tidak berubah jadi kasroh, dia tetap di fathah. Tengahnya ya, huruf tengahnya. Kalau begitu fi'il mudhari'nya adalah ya tadafa'u. Betul. Ya tadafa'u. Terus fi'il amarnya Tadafa. tadafa. Masdarnya? Masdarnya. Tunggu Ayo. dulu. Masdarnya. Itu paling simpel. Masdar paling gampang tuh yang model ada taknya. Oh gitu ya. Tinggal di dhammah tengahnya. Oh iya, tadafuun. Ya. Kan paling mudah. Karena bentuknya sama tuh dengan fi'il madhi. Fi'il madhi, amar, masdar. Jadi gini, ada tingkat kesulitan memilih sebenarnya ketika kita menghadapi pola yang berawalan tak 5 huruf. Kalau harokatnya itu digunduli, ya kan, namanya tidak dipasang, maka secara fisik dia akan sama untuk fi'il madhi, kemudian amar dan masdar. Itu pinter-pinter kita harus milih itu. Kita mau jadikan fi'il madhi atau fi'il amar atau masdar ketika gundul ya, ketika nggak ada harokat. Nah, untuk memastikan ini fi'il madhi atau fi'il amar atau fi'il masdar itu dilihat dari konteksnya. Keterkaitan dengan
kalimat-kalimat sebelumnya. Jadi harus mengacu pada konteksnya itu. Apa rentetan kalimatnya itu harus diperhatikan. Sehingga kita bisa nanti menentukan apakah bentuk itu untuk fi'il madhi, mudhari atau maaf, madhi, amar atau masdar. Ya. Oke, sama lah kayak kita harus menentukan makna subjek sama makna objek itu kan sama. Persis sama, tinggal membedakan antara fathah dan kasroh pada hurufnya. Oke, sekarang makna subjeknya. Mutadafiun. Ya, Oke, mutadafi'un, mutadafi'un. Terus makna objeknya. mutadafaun, Mutadafaun, makna tempat waktu zaman makan sama. Sama mutadafaun. Mutadafaun. Huruf aslinya apa saja? Um, fa dal, fa, ain. ain. Pak. Sekarang, oke, kita berangkat dari tadafa'a. Tadafa'a dia satu orang laki-laki, muzakkar. Kalau dia satu orang perempuan, satu orang muannas, maka menjadi Tadafa Tadafa'at. oke, tadafa'at. Kemudian mereka berdua muzakkar. Tadafa'a. Tadafa'a, mereka berdua muannas. Tadafa'ata. Tadafa'ata, mereka jamak muzakkar. Tadafa'u. Tadafa'u, mereka jamak muannas. Tadafa'na. Tadafa'na, nanya pendek. Kemudian kamu seorang laki-laki muzakkar. Tadafa'tu. Apa? Ta. Ta. Tadafa'ta. Oke. Kalau kamu perempuan satu, Tadafa'ti. oke. Kalian berdua laki-laki dan perempuan. Tuma. Tuma. Ada alifnya ya, ada alif. Ya, tuma. Tuma sama. Sekarang kalian jamak muzakkar laki-laki. Tadafa'tum. Oke, kalian jamak perempuan. Tadafa'tuna. Tunna. Oke, Tunna. aku. Tadafa'tu. Tadafa'tu, kami. Tadafa'na. Nanya panjang. Nah, oh ya. Nah, biar nggak salah dengan ini. Mereka mu'annas. Iya, panjang pendek itu menentukan. Nah, terus berikutnya fi'il mudhari'nya. Kalau tadafa'a itu fi'il mudhari'nya apa? Dia satu orang laki-laki. Tadafa'na. Fi'il mudhari'nya apa? Tadafa'a. Tadi apa tadi ininya? Tadafa'a. Madinya? Tadafa'a. Ya tadafa'a. Ya. Apa? Ya tadafa'a. Ya tadafa'u. Nah, oke, ya tadafa'u. Nah, dia laki-laki. Kalau dia perempuan? Tatadafa'u. Tatadafa'u. Mereka berdua mudzakkar laki-laki. Berdua apa ya? Hmm? Oh, ya tadafa'ani. Ya. Oke, ya tadafa'ani. Mereka berdua untuk perempuan. Tatadafa'ani. Bedanya ya sama tadafa'ani. Mereka jamak laki-laki. Ya tadafa'una. Mereka jamak perempuan. Ya tadafa'ni. Ya tadafa'na. Pakna. Ya tadafa'na. Ini namanya nun apa namanya? Nun niswah. Nun niswah. Kalau wawu namanya wawu apa? Wawu jamak. Oke, wawu jamak. Itu kalau jamak mudzakkar menggunakan wawu jamak, kalau jamak muannas menggunakan nun niswah. Jadi nun pada yatadafa'una dengan nun pada yatadafa'na itu nun yang berbeda. Kalau yatadafa'na ini nun apa namanya tadi? Nun niswah. Nah, kalau pada yatadafa'una itu nunnya nun apa? Pengganti ya, apa ya? Pengganti apa? Pengganti rofa itu. Nun tambahan. Pengganti dhamma. Pengganti dhamma. Jadi nun ini tanda rofa. Pengganti dhamma. Oke.
Sekarang, kamu satu orang laki-laki. Ta, Tak, Ya, tadafa'u. tatadafa'u. Kamu seorang perempuan. tak, tak, ada, tak, Ayo. Nggak ingat. tak, Kalau ina, perempuan tatadafa'ina. Ada yaknya. Fa'ina, oke. Ya apa namanya? Ya, mukotobah. Apa? Ya, Bukan. ya mukhotoba Benar. itu untuk satu orang perempuan. Ya, betul. Mukhotoba itu satu orang perempuan, orang kedua. Lawan bicara, satu orang perempuan itu namanya mukhotoba. Jadi ini untuk laki-laki kan karena orang kedua pasti dua-duanya menggunakan huruf depannya tak. Itu sudah pasti. Sehingga laki maupun perempuan sama-sama tak beda kalau untuk orang ketiga. Kalau orang ketiga, laki-laki pakai ya, sedangkan perempuan pakai tak, kecuali yang jamak ini. Tapi ketika orang kedua, itu semuanya pakai tak. Untuk tunggal, yang membedakan adalah bila mudzakkar tidak ada tambahan apapun, sedangkan untuk muannas yaitu harus menambah ya mukhatabah. Karena sama-sama tak. Kalau tidak ditambah nanti nggak ada bedanya antara laki dan perempuan. Baik, sekarang untuk kalian berdua, dafa, Tak tab. Fadani, nah, tatadaffa'ani. Sama-sama tatadaffa'ani. Ini. Kalian jamak mudzakkar. Tatadafa'una. Tatadaffa'una. Kalau kalian jamak muannas, kata, Tatadafa'na. tatadaffa'na. Pakai nun niswah. Kalau aku, A. A, a. Atadaf'u. ada, Atadaffa'u. Kalau kami, Natadafa'u. natadaffa'u. Sekarang fi'il amar. Fi'il amarnya apa? Nah, ya, tunggu. Ngetek dulu. Amarnya ya. Kadafi. Ada, Kalau berawalan tak nggak ada kasur. Oh ya. Tadafa. Tadaffa. Jangan tadafi. Nggak ada. Iya. Tadaffa. Itu kamu laki-laki. Kalau kamu perempuan, Fa'ni. dafa, Tadafa. ditambahi apa namanya di belakang? iya, ya, Ya, mukhotoba. coba, Tadaffa'i gitu ya. Kemudian kalian berdua. Tadafa. Kalian ya? berdua. Dua orang. dafa, Pasti Fa'ani. pakai alif. Jangan pakai Tadafa. nun. Tadafa'a. Gitu. Tadaffa. Oh ya. Terus kalian untuk jamak mudzakkar. Tadafa'u. Tadaffa'u. Kalian jamak muannas. Tadafa'i. Tadaffa'na. Oh, fa'na. nah, Iya, karena jamak nih. Jamak. Ya, ya, ya. Niswah. Niswah itu untuk Kok. jamak eh, perempuan. Mm-mm. Oke. Wah, ini banyak nih. Oh iya banyak. Nah, banget. Cuman 12. 12. Satu lusin. Wa yaqulu na'ala wahi kadhi. Eh, Kira-kira yang mau dibahas di dalam potongan ayat ini apa? Apa ya? Fokus Tunggu. kita pada masalah apa? Ini fi'il Kira-kira. Kira mudhari. berapa aja? Fi'il Kira-kira mudhari. arahnya mau kemana? Nggak ingat, Pak. Nggak ingat. Ingat. Ya kan berarti lupa. Nah, ini gini pertanyaannya ini ada berapa jumlah? Oh iya. Ada jumlah dulu, jumlah. Ada, tunggu. Yaqulu 1.
ya kan? Beberapa jumlah? Tadi Cuma satu jumlah atau lebih dari satu jumlah? Kayaknya mungkin lebih dari satu jumlah. Lebih dari satu jumlah. Nah, berapa? Heeh. Dan Nah, batasannya di mana saja? kan kalau Ada jumlah berapa? itu pokoknya terdiri dari paling tidak subjek sama verb gitu kan, Ya, oke. atau mutada khobar gitu kan. Ya, ya, betul. Ya, ini Ya, jumlah terus yang untuk yang fi'liyah kadang cukup sampai fi'il dan fa'il, kadang ada maf'ul bihnya. oh ya, Tergantung tergantung kata kerjanya, butuh objek ya, atau tidak. Nah, sekarang dari teori itu, potongan ayat ini ada berapa jumlah? ya sebentar ya. Wayakuluna satu, Allah, Allahil kaziba dua, terus ya lamuna tiga. Kira-kira ya. Ayo, Ah, berapa jadinya? antara 3 sampai 4 deh. Padahal, padahal hanya dua. dua Oh, ya. dua. Iya, yang pertama Hmm. itu wa yaquluna 'alallahil kadziba. Selesai. Hmm. Yang kedua itu wahum ya'lam. Ya lah. Hmm. Coba di sini ya. Ini kan berakhir di sini al-kadziba. Oke, kan enggak. Jumlah apa dulu ini? Wa Pilih, yakuluna 'alallahi kaziba itu jumlah fi'liyah. pilih ya. Fiilnya mana? Ya, tuh. Fi'ilnya Yaquluna. Tuh. Oke. yakulu. Fiil mudhari kan? Terus Ya, fa'ilnya mana? wau. Wawu. Yaquluna itu artinya mengatakan. Mengatakan itu butuh objek. Mm-mm. Objek itu nasab atau rofa. Objek itu nasab. Kalau begitu mana maf'ul bihnya atau objeknya? Hmm. Nah, Mereka mengatakan kaziba itu apa sih? Mendustakan ya. Bohong. Dusta. Bohong. Jadi Hmm. objeknya maf'ul bihnya yaquluna mana? Cari yang nasab. Cari yang itu kaziba. Nah, berarti kadiba itu masih bagian dari yaquluna. Jadi belum terpenggal. Hmm. Karena yaquluna itu masih membutuhkan maf'ul bih. Itu membutuhkan Ya. objek. Jadi bukan wa yaquluna satu, wallahil kadiba dua, bukan. Itu sampai kadiba itu masih satu. Karena al-kadiba itu termasuk kata atau jabatan yang masih dibutuhkan oleh yaquluna. Hmm. Oke, Jadi mesti coba ngelihat diartikan itunya ya, ya fiilnya itu apakah kebutuhannya. memerlukan objek ya. Oke. Sekarang coba diartikan sampai al-kadhiba dulu. Kalimat pertama atau jumlah pertama. Wa yaquluna Mereka 'alallahi. mengatakan kebohongan. dan Kaziba. Terus Eh, atas. mereka mengatakan kebohongan atas Atas Allah. atas Allah. Allah. Maksudnya bisa juga mengatasnamakan Allah juga boleh. Jadi bohong tapi dibilang ini Allah berfirman padahal nggak pernah. Oh, Mentang-mentang yang oh, diajak ngomong itu mengatasnamakan Allah gitu ya. iya. Jadi Oh, mengatakan bohong tapi Allah, tapi mengatakan bohong. ini adalah firman Allah padahal nggak ada. Hmm. Wayaquluna 'ala. Atau bisa juga diartikan mereka berdusta tentang Allah. Hmm. Allah nggak punya anak dibilang punya anak. Nah, itu kan berdusta tentang Allah. Jadi Hmm. bisa dua dua apa namanya dua konotasi di sini. Mereka mengatakan dusta mengatasnamakan Allah. Bisa juga mereka mengatakan dusta tentang Allah. Oke. Hmm. Dan mereka Kalau mengetahui. mengatasnamakan Allah itu orang yang dihadapi itu orang-orang awam terus dibohongin. Allah berfirman begini. 11. Padahal nggak pernah. Kalau mengatas apa namanya tentang Allah berarti berdusta bahwa seperti misalkan Allah itu punya ini punya anak punya, tapi sama saja mirip-mirip 11 12 itu jumlah yang pertama ya. Jadi jumlah yang pertama adalah jumlah fi'liyah. Akhir dari kata terakhir dalam jumlah yang pertama adalah kata al-kadzibah.
sebagai objek, sebagai maf'ul bih dari yaqul. Baik, kemudian jumlah kedua yang mana? Jumlah kedua. Wahum ya'lamun. Lamun. Nah, kalau jumlah pertama tadi adalah jumlah fi'liyah, sekarang wahum ya'lamun itu jumlah apa? Ini ismiyah. Jumlah ismiyah. Kalau jumlah ismiyah pasti butuhnya apa? Butuh mu'tada dan kobar. Mubtada'nya mana? Hum. Hum. Setiap mubtada mesti butuh khobar. Khobarnya mana? Kobarnya ya'lamun. Ya'lamun itu fi'il atau isim? Itu jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Jadi fi'il secara mandiri itu tidak bisa menjadi khobar. Itu harus diingat ya. Bahwa fi'il, jadi kalau misalkan khobarnya hum mana? Ya'lamun itu sebenarnya ya salah tapi kaprah gitu. Jadi Mestinya jawabannya adalah jumlah fi'liyah pada ya'lam. makanya jadi Karena yang 11 ya. Tadinya saya ngitung 10 ya. ah 11 apa? 11 kata ya. Iya 11 sih. kata tapi yang diurai harus ada 12. Oh, Iya. Kenapa 12 ya. 12? Ya, kenapa? Karena ini kan apa namanya? Dua kata kan? Maaf, dua kalimat. Dua kalimat, tetapi harus dihubungkan. Karena dua kalimat ini antara kalimat yang pertama dengan kedua ini punya hubungan. Ada korelasinya. Nah, seperti yang sudah kita pelajari, kalau ada dua kalimat dalam satu ide, itu pasti kalimat kedua itu punya hubungan dengan kalimat yang pertama. Ya kan? Menggabungkan kalimat yang satu dengan kalimat yang lain itu ada caranya. Caranya adalah dengan melihat kata terakhir atau isim terbentuk isim terakhir dari kalimat yang pertama. Karena sebuah kalimat atau sebuah jumlah itu pasti diakhiri isim. Ya, itu apa namanya? Itu rumus pasti meskipun tidak tertulis. Itu rumus pasti. Jadi sebuah jumlah atau sebuah kalimat itu pasti berakhiran isim. Artinya sebuah jumlah itu tidak akan pernah berakhiran harf, juga tidak pernah berakhiran fi'il. Meskipun tampak luarnya itu fi'il itu pasti butuh fa'il. Fa'ilnya mustatir, tersimpan. Nah, yang tersimpan itulah yang kita anggap, bukan yang kelihatan. Jadi sebuah jumlah, sebuah kalimat pasti diakhiri oleh isim. Nah, sekarang kalau kita ingin melihat hubungan antara kalimat kedua dengan kalimat pertama, atau kita ingin melihat posisi kalimat yang kedua berkenaan dengan kalimat yang pertama, yang perlu kita lihat, yang perlu kita amati adalah kata terakhir dari kalimat pertama. Kata terakhir dari jumlah yang pertama, atau lebih spesifik, isim terakhir sebelum pada kalimat yang pertama. Apa yang perlu kita lihat? Karena sudah pasti isim, maka yang perlu kita lihat adalah apakah isim yang di akhir itu adalah isim ma'rifah atau isim nakirah. Masih ingat itu? Iya. Oke. Ma'rifah itu apa? Makrifat tuh yang udah pasti definite ya. Oke, Pasti. definitif. Kalau nakirah Kira yang masih general. masih general, masih umum, masih tidak tertentu kepada satu objek yang khusus ya. Oke, nah sekarang kata terakhir dari jumlah yang pertama adalah Al-Kadziba. al-kadhibah. Al-kadhibah itu nakirah atau ma'rifah? Makrifat. Ma'rifah. Kalau Karena ada the-nya. ada al-nya, betul. Nah, kalau begitu, sekarang yang kita telusuri adalah apa atau sebagai apa atau posisinya seperti apa untuk jumlah yang kedua. Apa posisi jumlah kedua bila dihubungkan dengan jumlah yang pertama? Posisinya adalah sebagai
Nah, itu bagian itu lupa. Kalau Nah, yang makrifat hmm. jadi hal atau yang satunya yang jadi hal. Ya betul. Saya Jadi yang lupa yang ma'rifat mana. itu sebagai hal. Hal Oh, itu kalau berarti makrifat hal ya. ya kalau ma'rifat itu hal, kalau yang akhir itu menjadi sifat atau ma'an. Oh iya. Kalau sifat enak tinggal pakai yang gitu cara mengartikan. Tapi kalau apa namanya? Kalau Hal. Oh, hal, jadi padahal mereka mengetahui gitu ya. betul. Oh. Terus ada ininya, ada cirinya. Untuk jumlah yang jatuh setelah ma'rifat, kan dia jadi hal tuh. Untuk menjadi hal tuh ada syaratnya. Syaratnya harus ada penghubung. Hubung. Penghubungnya itu bisa salah satu atau dua-duanya dari dua hal. Yang pertama ada wawu, yang kedua ada domir. Wow, ada domir. Domir. Nah, seringkali dua-duanya ada. Meskipun satu saja sudah boleh. Wawu saja atau domir saja. Tapi seringkali malah justru dua-duanya muncul. Wawunya ada, domirnya pun ada. Kita lihat, wawunya mana? Wah. Wahum. Wah. Domirnya mana? Hum. Hmm. Nah, itu sudah dua-duanya ada. Hmm. Ya, sudah memenuhi syarat sebagai hal. Nah, sehingga nanti kalau ada wawu seperti ini, wawunya disebut harf apa? Wow, hal. Wawu hal. Ya, hal boleh. Artinya apa? Padahal. Nah, padahal boleh atau sedangkan Sedangkan. boleh. Kan. Yang jelas jangan diartikan dan. Bukan karena bukan harf atof. Mm-mm. Dan itu bila harf atof. Kalau bukan harf atof, jangan diartikan dan. Oke. Sekarang kita artikan dengan menggabungkan jumlah pertama dengan jumlah kedua. Wa yaquluna 'ala Allahi al-kadhiba wa hum ya'lamun. Dan tadi Artinya ya, Pak. Apa sih? Ya, artinya dari Oh, depan. dan mereka mereka mengatakan dusta berkata tentang Allah, Hmm. padahal mereka mengetahui. Iya, mengetahui. iya. Ya, Padahal mereka mengetahui atau sedangkan mereka mengetahui. Sedangkan mereka mengetahui. Nah, jadi sedangkan atau padahal itu menerangkan keadaan mereka itu. Mereka itu tahu nggak sih kayak gitu itu bahwa itu dusta? Tahu, sadar. Jadi mereka melakukan kedustaan itu dengan sesadar-sadar. Jadi artinya apa yang dia ucapkan itu bertentangan dengan apa namanya pikiran dan hatinya yang terdalam. Jadi yang mereka itu membohong. Pertama yang mereka bohongi adalah pikirannya sendiri dan hatinya sendiri. Kan gitu kan? Dalam praktek orang orang berbohong atau misalkan nggak usah orang lain, kita saja. Meskipun bohong itu sebenarnya untuk kebaikan, tapi tetap kita itu ini sebenarnya bohong. Kita tahu ya, kita sadar bahwa kita mengatakan sesuatu yang tidak pada kondisi yang sebenarnya. Meskipun ada beberapa bohong itu yang diperbolehkan. Tapi untuk kasus bohong sendiri kita tahu bahwa itu wa yaquluna 'ala Allahi al-kadhiba wa hum ya. Ya kalau nggak tahu namanya bukan bohong. Namanya apa namanya? Kalau nggak tahu tapi ngomong itu apa? Kok tahu? Ya bodoh berarti. Ya beda ya. Jadi kalau bohong, kalau kalau nggak tahu emang nggak tahu berarti karena kebodohannya. Tapi kalau tahu, ya itu berarti yang ini kalimatnya waquluna 'ala Allahi al-kadhiba. Kalau tahu berarti itu istilahnya bohong. Tapi kalau nggak tahu itu istilahnya adalah bodoh. Karena ketidaktahuannya, karena kebodohan. Jadi bukan bahasanya kalau tidak wahum ya'lamun berarti bukan al-kadziba, tapi al-jahla, karena apa kebodohan.
Oke, sekarang kita sudah tahu apa namanya jumlahnya ada berapa, peran atau hubungan jumlah kedua terhadap jumlah pertama kita sudah tahu. Berikut apa namanya format jumlah pertama dengan format jumlah kedua pun kita sudah paham. Ini jumlah apa, ini jumlah apa. Sekarang kita urai satu-satu dari pertama. Sebelum kita urai, kita tentukan dulu, kita hitung apakah sesuai hitungan 12. Sekarang yang pertama, wa yaquluna 'alallahi apa? Wa. Wa. Yang kedua, Yakul. yaqulu. Yang ketiga, Yaqulu. Wau. 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 Yang keempat, Ala. Allah. oke. Yang kelima, Li Allahi. Allahi. Yang keenam, Kadziba. al-kadhiba. Yang nomor 7, Wa. wa. Nomor 8, Hum. hum. 9, Ya'lamu. 10, Wau. 11, Fi'liyah ya'lamu. oke. 12. Nah, tunggu dulu. 12-nya yang mana ya? Tunggu. Nah, Mungkin Ayo. the whole wahum ya'lamuna. Oke. Mahum ya. ya. Kalau 11 jumlah fi'liyah, kalau 12 itu jumlah ismiyah secara keseluruhan. Mahum ya. Jumlah ismiyah secara keseluruhan. Oke. Kalau ya'lamun itu kan bagian dari hum. Ya, Nah, sekarang keseluruhan wahum ya'lamun itu adalah sebagai apa? anak kalimatnya itu. Hal. Ya, Hal. hal. Oh, hal. Oke, oke, oke. Ya, ya, ya. Oke, sekarang nomor 1 dulu. Kita ulang lagi ya. Nomor 1, Apa Harf. tadi? Istinaf. Harf Harf istinaf. istinaf. mabni atau Mabni murab. fat. Mabni fathah. Yang kedua, yaquluna. Fi'il. Ya, terus fi'il apa? Fi'il mudori. Mudori. Mudhari apa? Mudori yang bukan afal khamsah. Justru Sahih. afal khamsah. Oh, afal khamsah ya benar. Karena Ada nunnya, ada wawu. Ya wawunya. benar-benar salah. Mu'rab atau mabni? Dia itu mu'rab. Oke, mu'rab, rofa nasab atau Dia jazm? rofa. Rofa. Kenapa rofa? Tidak ada yang Nah, menasabkan, tidak ada yang menjazmkan. Tanda i'rabnya rofa atau Tetapnya nun. nun. tetapnya nun. Nomor 3, wawu. Ala. Alah. Oh, wow. Oke. Wawu. Itu isim. Isim apa? Isim domir. Iya. Domir, baris, mutasil. Yang nempel. Baris mutasil. Mu'rab atau mabni? Mabni. Mabni Mabni sukun. apa? Pun. Sukun. Mahal. Dia Rofa. rofa. Kenapa? Subjek. Subjek. Fa'il. Oke, fine. Kosong. Nomor 4, ala. Ala harf. Haf. Harf apa? Haf jar ya. Harf itu hafjar. Oke, mabni atau mu'rab? Mabni. Dia mabni. Mabni apa? Mabni fathah. Salah. Sukun. Sukun. Oh iya sukun. Kan Belakangnya alif, alif ya. Alif Oh iya iya mabni. iya. So, nomor 5, Allah. Allah. Isim. 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 Mufrad. Mu'rab atau mabni? Mu'rab. Dia mu'rab. Rafa, nasab atau jar? Jar. Kenapa jar? Dijarkan oleh Allah. Tanda jarnya I. kasroh. 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 6, al-kadhiba. Kaziba. Isim. Isim apa? Al-Kadhib. Isim Mufrad. mufrad. Mu'rab atau mabni? Mu'rab. Mu'rab. Rafa, nasab atau jar? Nasab. Menjadi apa? Maf'ul bih. Maf'ul. Lebih tanda i'rabnya A. Fathah. fathah. Patah. Nomor 7, wa. Wah. Tadi itu. Hal.
Hal Bukan. apa? Harf. Hal. Hafal. Hafal. Oke. Mabni atau mu'rab? Dia Iya. mabni. Mabni apa? Mabni fathah. Hal. Yang freeze ya. Hum. Halo? Terus? Isim. Terus Isim? sampai mana? Isim apa? Isim domir. Nomor apa? Domir apa ya? Baris itu. Baris apa? Mufasil. Munfasil. Munfasil. Hmm, Nggak kalau inget ini. mabni Munfasil. atau mu'rab? Dia mabni Mabni sukun. apa? Sukun. Sukun. Mahal. Mahalnya. Mahalnya dia subjek ya. Mubtada ya. Jadi Mahal. rofa. Mahal. Bapak. Mahal rofa sebagai Mubtada. Fakir. mubtada. Mau tahu salah Mubtada itu. ya. Mubtada. Oke. Terus nomor 9. Ya'lamun. 9. Fi'il mudori. Pengen apa? Mudori. Mudhari. Af'al khamsah. Al-Hamsah. Mu'rab mabni. Mu'rab. Mu'rab. Rofa nasab jazm. Rofa. Ayo, nasab atau rofa? Rofa. Rofa yang betul ya. Ya, rofa. Karena Kenapa khobar. rofa? Khobar ya. Salah kan. Nggak boleh Apa? fi'il jadi khobar. Apa jadi Fi'il nggak Apa? boleh jadi khobar. Jadi rofaknya alasannya bukan karena khobar. Oh, karena ini tidak ada yang menjasemkan dan Menjas- tidak ada Nah, kan. itu. Ah, Nggak boleh. Fi'il khobar itu nggak boleh. iya iya iya. Oke. Tandanya kalau dia rofak, Tetapnya nun. nah itu ya, itu harus diingat. Berarti fi'il tidak boleh menjadi khobar Jadi langsung. langsung. Sendirian nggak boleh. Jadi yang boleh apa? Harus apa? Harus mengikut sertakan fa'ilnya. Iya. Jadi fi'il jalan sendiri itu nggak boleh. Harus ada didampingi oleh fa'ilnya. Nanti namanya jumlah fi'liyah. Iya, iya. Jadi nggak bisa jalan sendiri. Berikutnya nomor 10. Isim domir baris Domir. muttasil. Mabni atau mu'rab. Pak. Dia Nih, mabni Mabni. Mabni Sifat. apa? sukun Sukun mahal apa? mahal rofa Sebagai apa? fa'il. Fa'il. Oke. Nomor 11-nya apa? Fi'liyah, jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah pada ya'lamuna nomor 9 dan 10. Kemudian karena jumlah ini kosong, mahal apa? Mahalnya rofa Sebagai. sebagai khobar. Nah, begitu. Jadi Hum, yang hum khobarnya hum itu bukan nomor 9 saja, tapi 9, 10. Hmm. Namanya jumlah fi'liyah karena fi'il tidak bisa menjadi khobar. Yang bisa menjadi khobar itu adalah fi'il plus fa'il. Namanya jumlah fi'il. Nomor 12. 12. Jumlah. Nah, ini tadi hal tadi apa? Jumlah apa? Jumlah ismiyah. Ismiyah. Oh, Ya, jumlah jumlah ismiyah. jumlah ismiyah wa hum ya'lamun itu mahal apa? Mahal. Mahal apa ya? Oh, hal itu harus apa? Hal itu harus Oh, hal ini apa namanya? Isim ya, hal Nasab. itu. Nasab. Jadi nasab. hal itu harus nasab. Jadi jumlahnya mahal, Nasab. harus mahal masuk. Karena menjadi hal. Hal Ya. daripada. Nah. Dari mana? Ya. Sekarang. Hal dari mana? Wow. Hal Yang dari hal itu apa artinya hal? Hal itu artinya apa? Keterangan keadaan. Keadaan. Yang punya keadaan mana? yang punya Misalkan keadaan. nih, misalkan begini, dia membaca buku sambil duduk. Berarti keadaannya mana? Sambil duduk. Sambil duduk. Yang punya keadaan mana?
Dia membaca sambil duduk. Itu orang yang sebelumnya. Ya dia, Iya. Orang itu. dia itu dia itu namanya yang punya keadaan. Jadi maksudnya gini, kalau kita nyebut hal itu apa? Keterangan keadaan. Yang Ada punya keadaan disebutnya sahibul hal. sahibul. Oh, sahibul. Sahib kan ada sahibul bait, sahibul hajat gitu. Sahibul hal, yang punya keadaan. Nah, dia minum kopi sambil berdiri. Keadaannya mana? Halnya mana? Berdiri. Berdiri. Sambil berdiri. Sambil berdiri. Sahibul halnya Dia atau dia. Oke. Jadi Sekarang ini wahum mereka. ya'lamu. Nah, halnya Sahibulnya mana? para- Sahibul Sahib- halnya mana? Sahibul halnya. mereka. Mereka Mana? Mana? Mereka yang mana? Mereka yang yang di depan yang tiga. Nomor 3. Gitu nomor ya. 3. Oh iya iya iya. Iya. Jadi sahibul hal itu nomor 3 itu wawunya itu. Itu sahibul Jadi hal. halnya wahum ya'lamun, sohibul halnya yang yakulu yang di depan ini yang nomor 3 ya. Wawunya. Makanya Wawunya. domir pada hal, pada jumlah yang menjadi hal, itu harus sama dengan sahibul halnya. Oh gitu. Jadi kalau sudah belajar tahu hal, yang harus tahu sahibul halnya. Nanti tahu halnya, sahibul halnya mana bingung. Apa sahibul hal? Kalau ditanya orang, memang kalau ini hal, sahibul halnya mana? Bingung, sahibul hal itu apa gitu kan? Harus lengkap. Jadi halnya tahu, sahibul hal pun harus. Dan sahibul hal itu harus sama. Itu 12 ya. Sahibul halnya itu ya, jadi hal itu merujuk kepada sahibnya, pelakunya, siapa itu? Yang punya keadaan siapa? Oke. Sudah ini ya, nggak ada yang rumit kan? Ini kan sudah kita pelajari semua. Tinggal Lupa ingat. mengingat, memantapkan saja sebenarnya. Oke, baik. Sohibul hal. Sekarang ayat ke 86. Ada satu kotak yukhaffafu. Yukhaffafu. Yukhaffafu itu apa? Fi'il atau isim? Fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Coba kita perhatikan yukhaffafu. Itu depannya dhamma. Terus tengahnya atau huruf sebelum terakhirnya fathah. Kira-kira bentuk apa ya sebetulnya? Bentuk apa? Ya, Eh, kan fi'il kata kerja itu ada 2. Kalau nggak aktif pasif kan? ya. Oh, ini pasif. Ini pasif. Oke. Jadi gini, baik kata kerja yang aktif maupun yang pasif itu sama-sama butuh subjek. Sama-sama butuh subjek. Subjek untuk kata kerja pasif disebut Subjek kata kerja untuk kata pasif. kerja pasif disebut Pengganti subjek. istilahnya kata kerja aktif. Kalau kata kerja aktif, subjeknya dalam istilah Arabnya disebut subjek. Subjek kata Fa'il. kerja. Fa'il. Apa? Disebut fa'il kalau kata kerjanya aktif. Kalau kata kerjanya pasif disebut Itu pengganti subjek kata kerja. iya, naibul fa'il. Naibul fa'il. Sudah pernah kita pelajari kata kerja pasif? Ya, sudah tapi lupa ingat. Sudah pernah.
Oke, coba kita sedikit review ya. Pasti. Mudah-mudahan ingat yang seperti ini. Ya. Kata kerja pasif yang perlu kita ketahui terlebih dahulu adalah teorinya, konsepnya, konsep untuk membuat pasif. Satu hal lagi yang juga tidak kalah penting adalah bahwa kata kerja yang bisa dipasifkan hanya dua, yaitu kata kerja atau fi'il madhi, yang kedua adalah fi'il mudhari. Artinya fi'il amar tidak ada fi'il amar pasif. Jadi kata kerja atau fi'il yang bisa menjadi pasif, pasif itu bahasa Arabnya majhul. Fi'il yang bisa majhul, fi'il yang bisa pasif, itu adalah fi'il madhi dan fi'il mudhari. Nah, karena cuma dua, maka harus tahu bedanya di mana. Harus tahu rumusnya, bagaimana cara membuat atau membuat fi'il itu dari aktif ke pasif. Merubah dari aktif menjadi pasif. Kalau untuk fi'il madhi dan fi'il mudhari itu beda teorinya. Tapi dari dua teori itu satu hal yang sama, baik fi'il madhi maupun mudhari, kalau dia pasif atau majhul, pasti diawali oleh dhammah. Nah, cuman bedanya nanti di huruf tengahnya, atau satu huruf sebelum terakhir. Kalau fi'il madhi, rumusnya adalah dhammah awalnya dan kasrah sebelum akhir. Itu rumus pasif pada fi'il madhi. Dhammah awalnya, maksudnya awalnya dhammah, sebelum akhir berharokat kasrah. Sehingga kalau mau dibikin simpel gitu ya, kalau fi'il madhi rumus pasifnya menggunakan kode UI. UI. UI, Ya. unzila. Depannya Unzila. dhammah, sebelum akhirnya kasroh. UI. Nah, seperti ini. Itu kalau fi'il madhi yang pasif. Kalau fi'il mudhari tetap sama dhammah di awal tapi fathah sebelum terakhir. Maka kita bisa menggunakan kode UA untuk fi'il mudhari. Nah, kan bedanya tipis kan? Hanya di sini saja nih bedanya. Ini di sini depannya sama. Nah, inti dari perubahan dari aktif ke pasif adalah ingin membuat ungkapan yang lebih simpel, lebih ringkas. Artinya, kata kerja kalimat yang menggunakan kata kerja pasif dalam bahasa Arab itu redaksinya pasti lebih pendek dari aktifnya. Jadi, kata kerja kalimat dengan kata kerja pasif tidak boleh lebih panjang dari kata kerja kalimat yang menggunakan kata kerja aktif. Karena kalau pasif itu wajib lebih pendek. Kenapa begitu? Karena membuang subjek aslinya. Subjek aslinya dibuang. Sudah ada catatannya, sudah di print. Udah ketemu Belum? tuh 2023 Januari. Oh, setahun lebih ya. Ya Allah. Ilmunya mengendap kagak diingat ya. Bingung. Udah setahun lebih. Nah, makanya kita review aja. Jadi ini contoh ya, contoh yang dulu. Ini kan biasa nih. Qara'a, ar-rajulu, al-Qur'ana. Laki-laki itu membaca Al-Qur'an. Oke. Oke. Nanti kita akan membuat, kalau dipastikan jadi apa kalau dalam bahasa Indonesia? Kalau dalam bahasa Indonesia, laki-laki itu telah membaca Al-Qur'an. Kalau dipastikan jadi apa? Bahasa Indonesia. Dipasifkan. Quran itu dibaca laki-laki. Baca laki-laki. Nggak usah laki-lakinya, nggak usah. Quran Bahasa Arab nggak dibaca. Quran itu Oh, telah bahasa Arabnya, dibaca. iya. Ya, kalau dalam bahasa Arab nggak boleh, sudah tidak boleh disebutkan lagi. Quran itu telah dibaca. Dibaca. Ya, karena di dalam bahasa Arab itu filosofinya begini. Kenapa harus dirubah ke pasif? Karena kalau sudah pasif itu
subjek aslinya nggak boleh ada. Kenapa nggak boleh ada? Karena tidak adanya subjek aslinya itu dimungkinkan salah satu dari dua hal. Yang pertama, bisa jadi tidak ada yang tahu siapa pelakunya. Yang kedua, bisa jadi semua orang sudah tahu. Sudah maklum. Jadi sudah maklum. Gitu ya. Oke, sekarang cara membuatnya dulu sekarang. Sekarang kita tulis utuh. Cara membuatnya tentu yang harus kita selesaikan fiilnya dulu. Bentuknya harus kita rubah. Ya, Karena ini fiilnya fiil madhi atau fiil mudhari. fi'il madi. Fiil madhi berarti rumusnya apa? UI atau UA. Fi'il madi UI. Nah, kalau begitu dari qara'a menjadi, Kuri'a. IA. nah kita rubah dulu quri'ah, ya kan? Dari qara'a menjadi Kuri'a. quri'ah. Setelah sudah jadi pasif, maka subjeknya kita buang. Ini fa'ilnya kita buang fa'il. Fa'il buang. Karena fa'ilnya tempatnya kosong, maka maf'ul bi-nya diseret, Diseret ke depan. digeser. Karena tadi yang dibuang apa? Fa'il kan? Iya. Fa'il. Nah, berarti kursinya kosong nih, diisi oleh maf'ul bi. Nah, maf'ul bi ketika sudah digeser, maka dia namanya pengganti fa'il. Arti fa'il. Apa istilahnya? Naibul fa'il. Nah, karena naibul fa'il ada embel-embel fa'ilnya, harus rofa kan? Berarti maf'ul bi yang tadinya nasab maka berubah menjadi rofa. Maka hasil akhirnya adalah Al-Qur'anu. Oh iya iya iya. selesai. Itu contoh antara fi'il dan fa'il. Fa'il dan maf'ul bi yang sama-sama mudzakkar. Fi'il dan fa'il sama-sama mudzakkar. Ar-rajulu mudzakkar, Al-Qur'ana juga mudzakkar. Maka di sini tidak perlu menambahkan apapun, hanya merubah. Sekarang contoh fa'ilnya mudzakkar, maf'ul bihnya mu'annas. Kita tulis. Kenapa ini kita perlu ajukan? Karena kita tahu bahwa fi'il itu harus menyesuaikan fa'ilnya dalam hal mu'annas mudzakkar. Fi'il. Fi'il harus menyesuaikan subjeknya. Kalau subjeknya mu'annas, ya fi'ilnya harus mu'annas. Kalau fi'ilnya fa'ilnya atau naibul fa'ilnya mudzakkar, ya harus mudzakkar. Oke. Nah, itu kenapa ini harus dibikin. Ya, ya, Sekarang ya. ini kalau kita mau jadikan pasif, ini kita artikan dulu. Qara'a ar-rajulu al-majallata. Laki-laki itu telah membaca majalah. Ya. Sekarang kalau dipasifkan dalam bahasa Indonesia menjadi Eh, majalah Jangan dibaca. 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 telah dibaca. Telah dibaca. Oke. Kalau begitu yang perlu kita rubah pertama kali, Kuri'u. nggak ada kuri'u. Kuri'a. Nah, oke. Nanti yang akan menjadi naibul fa'ilnya mana? Majalah. Majalatun. Majalah itu mu'annas atau mudzakkar? Mu'anas jadi kuri'at. Nah, itu maksudnya. Aha. Harus sudah dirubah sejak awal. Karena kita harus persiapan tuh. Nanti yang jadi Iya naibul iya fa'ilnya iya. mana? Naibul fa'ilnya kalau dia mu'anas berarti ininya Ah, harus juga harus menyesuaikan. Nah, iya betul, menyesuaikan. Oke. Sekarang dari kuri'at kita buang fa'ilnya. Geser Kita geser. majalatun jadinya. Tuh ya, ada alnya nggak boleh tun. Oh ya, jadi apa? Majalah tuh. Oh ya, majalah tuh. Karena Nah, ini al nih. sama tanwin kan nggak ada. Di foto dulu bentar. Foto dulu soalnya yang ini nggak ada di ininya, contohnya itu nggak ada. Iya iya, foto dulu, foto dulu. Nah, Oh, nggak ada. Nggak ada contohnya. kirim dong Pak, yang ini yang terakhir. Ya, nanti di ini dulu di apa namanya di screenshot ya. Karena kalau PowerPoint itu kalau Oh ini aja Pak, saya kirim lewat ini aja yang udah di screenshot ini. Ada gambarnya kita lagi. ya nanti Saya di kirim. screenshot.
Jadi yang tadi yuhafafat itu berarti naibul fa'ilnya mu'anas. Nah, tadi ya ayatnya ya. Naibul fa'ilnya yang tadinya adalah dia objek. Maf'ul bih. Nah, ini yukhafafu kan? Oh, yuhafafu. Yukhafafu itu fi'il apa? Fi'il mudhari. Mudhari, pasif atau aktif? Pasif. Kalau pakai ya itu mudzakkar tuh Mas. Pakai iya Ya, itu. itu Kalau fi'il mudhari kalau pakai ya itu mudzakkar tuh Mas. muzakkar. Jakar. Mudzakkar berarti pasti nanti naibul fa'ilnya mudzakkar. Mm-mm. Kira-kira mana naibul fa'il? Naibul fa'ilnya azab. Nah, al-azab. Jadi sama-sama rafa ya, fa'il maupun naibul fa'il itu sama-sama rafa. Oke. Yukhaffafu itu artinya apa? Artinya apa? eh dari afwa ya. Memaafkan bukan? Bukan. 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 Kalau memaafkan Sekarang. pakai ain. Ini pakai kho. Khofah. Khofifah. Khofafu. Khofah. Nah, itu ada khofifah tuh nama orang. Khofifah. Khofifah itu ya. Lembut ya? Apa sih? Bukan. Bukan. Nih, coba Khofifah. ada lagi ayat. Waman khaffat mawazinuhu fahuwa fi. Faman sakulat ada faman khaffat. Iya, ingat saya tapi lupa. Aman khofat mawazinu. Oke, sekarang gini, najis. Najis itu ada berapa? Najis Najis. besar, berat, najis Terus? ringan. Terus? Udah. Ya, kayaknya gitu. Kalau dalam fikih Syafi'i itu ada 3 najis. Nanti Ada berat, ringan, dan sedang. sedang. Sedang itu maksudnya yang biasa standar. Jadi ada yang di atas standar, ada yang standar, di atas standar, dan di bawah standar. Kalau najisnya anjing sama babi itu yang berat atau yang ringan? Yang Atau berat. yang standar? Apa namanya? Najis? Sudah pernah dengar atau belum pernah atau sudah tapi lupa? Aku belum pernah. Iya, Rasanya belum pernah. udah lupa kali. Udah pernah dikasih Oke. tahu tapi nggak inget. Heeh. Ya, jadi kalau standar itu namanya dari kata wasit ya. Wasit itu kan penengan ya. Wasit jadi mutawassithah. Najis yang mutawassithah itu yang standar. Ya, dia najis yang standar itu bisa suci dengan diguyur air, dibasuh. Guyur air minimal sekali. Afdolnya 3 kali. Tapi sekali sudah suci. Itu yang standar. Kalau yang berat namanya mughalladhah. Mughalladhah itu najisnya apa? Ada berapa? Najis yang berat. Najis mughalladhah. Kalau menurut orang Indonesia secara kebanyakan yang menggunakan pendapat Imam Syafi'i, mughalladhah Kita itu ada nih 2. Najisnya anjing sama babi. Cara mensucikannya pakai apa? pakai tanah 7 kali. Nah, bukan. Airnya yang 7 kali. Oh, Tanah airnya sekali. 7 kali. Nah, kalau tanah 7 kali itu bisa habis itu. Bisa tipis itu kulit itu. Ya, airnya 7 kali, terus 1 pakai tanah. Nah, yang ketiga yaitu najis yang ringan. Namanya najis mukhaffafah.
Itu jadinya. Yukhaf Najis wa diringankan. khafafa ringan. Ya, najis ringan itu dia suci hanya dengan diperciki air, tidak perlu disiram. Diperciki aja, diciprati ya, itu sudah suci, tidak perlu diguyur. Dan najis yang ringan itu hanya pada air kencing bayi laki-laki yang belum makan apapun selain ASI. Ya. Jadi bayi laki-laki bukan bayi perempuan ya. Kalau perempuan itu sejak lahir sudah standar mutawasito, harus diguyur. Tapi kalau bayi laki-laki itu kalau belum pernah makan apapun selain ASI, ya. Kalau ASI pasti ya. Selain ASI, jadi masih ASI eksklusif, itu Masih kalau ringan. misalkan baju kita kena itu dipercikin aja air, ya kan? Yang penting agak ada basah-basah yang menemani udah selesai. Tidak perlu dicuci pakai diguyur air. Itu sudah cukup. Namanya najis mukhaffafah. Jadi yukhaffaf itu artinya apa? Ringan. Diringan. Diringankan. Makanya ada itu Jadi ya. khafifah ringan. Iya, Iya, ingat lembut, ya. ringan. Kalau berhubungan dengan berat itu ringan. Iya, iya, Kalau iya. berhubungan dengan apa benda tertentu yang bukan untuk berat, bukan untuk timbangan, itu khafifah itu bisa tipis. Hmm. Jadi lawannya tebal itu tipis, lawannya berat berarti ringan. Oh, dalam ayat tadi waman khaffat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Amma man saqulat mawazinuhu fa huwa apa namanya? Sakulat mawazinu. Fa ummuhu hawiyah gitu ya. Oh, iya. Nah, Yang berat jadi apa, Pak? itu sakulat. Sakulat. Jadi Ringan. khafifah against sakulat. Oke. Oh, kalau di dalam istilah najis itu yang berat itu pakai mughallal. Mughain, lam, dhad. Goi. Kalau ditimbang itu sakulat. Sakilah. Oh, sakilat mawazin. Ya, Timbang. ya, timbangannya berat. Kalau timbangan amalnya berat, amal sakulat mawazinuhu bahwa fi 'ishatir radiyah. Amma apa kebalik? Fa amma man sakulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Dia. Jadi barang siapa yang timbangan baiknya berat, maka dia mendapatkan kehidupan yang menyenangkan di akhirat. Tapi wa amma man khaffat mawazinuhu, barang siapa timbangan kebaikannya ringan, nggak berat, maka fa ummuhu hawiyah. Tempat kembalinya adalah hawiyah, neraka. Wa adraka ma hiya narun. Jadi yukhaffafu di sini artinya diringankan. Oke, arti yang lain saya kira sudah maklum ya. Gampang-gampang nih. Oke, sekarang kita artikan dari depan. Ulaika Mereka itu Mereka itu alladzina orang-orang yang ishtarau, menukar ya. mereka telah menukar Mereka telah fi'il madhi menukar ya, filmadi al-hayatad dunya kehidupan dunia di dunia bil akhirati. dengan akhirat. dan ke akhirat. Nah, gini, menukar itu tadi ishtaro itu makna asli, makna yang originalnya itu adalah membeli. Membeli.
Orang jual beli itu kan tukar menukar gitu. Iya. Tapi kalau kita artikan menukar, khawatirnya salah. Salah apa? Khawatir salah paham. Jadi coba kita artikan ya. Ishtarawul hayata dunya bil akhirat apa? Mereka Em, Mereka kalau pakai membeli menukar. dunia untuk akhirat. Nah, gitu ya. Kalau menukar tuh bisa salah paham. Iya. Menukarkan kehidupan dunia dengan akhirat itu kira dalam pemaknaan seperti itu kira-kira baik atau tidak baik? Baik atau tidak buruk? tidak baik. Bukan Menukar pengertian dunia sekilas. Menukar dunia dengan dengan akhirat. akhirat. Oh, menukar dunia dengan Kayaknya akhirat. baik kalau Baik, menukar. baik. Baik Baik. Baik kalau kan? Oke, Hmm, tapi kalau membeli, membeli, ya, dunia. memperdagangkan membeli membeli kehidupan kehidupan dunia dengan Dunia akhirat. dengan Sama seperti ini. Saya membeli buku dengan uang. Mm-mm. Saya membeli buku dengan uang. Mm-mm. Yang saya dapat apa? Buku, Yang ya saya lepas buku apa? uang. uang Nah, Mm-mm. jadi mereka membeli kehidupan dunia, mereka dapat apa? Dunia Dunia. membelinya Bil akhirat dengan akhirat. Yang lepas dengan apa? akhirat. Nah, akhirat. itu baik atau tidak baik? Tidak baik. Baik, Nah, baik. itu Membuang maksudnya. akhirat jadinya. Iya, Uh-uh. Membeli jadi dunia akhirat dengan membeli akhirat. Oh, dunia jadi dengan akhirat. Padahal dunia Jadi, tidak abadi. iya, jadi dunianya itu yang dia ambil, yang dia kejar, harusnya tapi akhirat. dibalik, membeli akhirat dengan dunia. Ah, itu bahasa kita. Ini masalahnya bahasa Arab ini. Jadi kalau menukar itu kayaknya bisa Ya, salah jadi paham. membeli ya. Oke. Ya, Membeli oke. buku Karena dengan itu uang. adalah sesuatu yang Uang. negatif, Oke. ya. Karena akhiratnya itu mereka abaikan, sedangkan kehidupan dunia yang menjadi fokus utamanya, maka itu sangat-sangat merugikan. Dan itu pasti, ya pasti kena azab nanti di akhir. Dan orang yang seperti ini, fala yukhaffafu anhumul adzab. Artinya, Maka Ah, ambil fa'il atau naibul fa'ilnya. naibul fa'ilnya tuh ini azab, Hmm. maka ajak mereka tidak diringankan. maka azab Maka azab tidaklah diringankan dari mereka. tidak didengarkan Dari dari mereka. Azab, azab tidak diringankan dari mereka Mereka wala hum yunsaruna, dan mereka dan mereka nasoro menolong apa? nah, nah ini Dan mereka arti aslinya kan menolong. eh, Sekarang kita lihat ini kata kerjanya pasif atau aktif. pasif, Nah, kalau begitu ditolong. dan ditolong, tidaklah mereka ditolong. 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 Kalau ditanya, ini wawunya ini isim atau fi'il atau harf yunsar. Wawunya Soalnya isim kayak Isim apa? itu Domir, domir domir baris, mutasil, mabni, rofa ya. mabni atau murab, mabni atau murab, mabni mabni apa? mabni sukun, Mahal apa? mahalnya karena dia itu sebagai itu apa Mahal, namanya, mahal apa? Sebagai apa? mafubil fa'il apa, Naibul. naibul fa'il rofa. Rofa, Iya, mahal rofa, rofa ya. Tapi mahal rofanya bukan fa'il, tapi menjadi naibul Naibul fa'il. fa'il. Jadi yang nah perlu ibu kita lihat itu itu. gimana? Naibul apa tulisannya? Mm-mm. Kalau tulisan bahasa Indonesia gampang ya, naibu. Iya, nah ibu fa'il. Ya, naibul fa'il itu pengganti artinya, pengganti fa'il. Kalau pengen tahu tulisannya di itu yang di bab i'rab itu. Oh, di bab Europe ya. Oke, oke, Pak. Ya di ini nih. Bab i'rab itu
Yang ini kelihatan di layar? Yang ini nih. Oh, Yang yang untuk rofa nomor 2. Dalam kurung ada tulisan Arabnya itu. Iya. Nah, Ibu Fa'il ya. Oke, Pak. Nah, itu tulisannya begitu. Pakai hamzah ya. Nah, ibul fa'il. Karena pada saat dia adalah objek. Ya. Ya, jadi naibul fa'il itu asalnya objek. Ketika aktif dia objek, tapi begitu dipasifkan, maka dia harus mengisi kekosongan fa'il. Karena fa'ilnya harus dibuang. Fa'il harus dibuang, sehingga posisi kosongnya itu ditempati oleh maf'ul bih, kemudian sebutannya sudah berubah. Yang tadinya maf'ul bih, dia menjadi naibul Nah, itu fa'il. fa'il. Jadi sebenarnya naibul fa'il itu aslinya adalah maf'ul bih. Maf'ul. Tadinya ya, maf'ul bih. Mm-mm. Maf'ul bih yang dipaksa geser Mm-mm. karena ada kekosongan. Oke. 1 tahun. Nah, 1 tahun yang lalu. 1 tahun mengendap. Lebih ya, kan Februari tadi kan? Februari. Ya, Lebih oke, ya. 1 tahun 2 bulan. Ya sudah, jadi fala Belum dong ya. yukhaffafu anhu. Nanti muncul lagi langsung tahu, langsung ingat. Iya, harusnya begitu. Nah, Iya. di dalam ayat ini saja sudah ada 2 majhul, 2 pasif, yaitu yukhaffafu dan yunsorun. Yukhaffafu dan Yunsoru yunsorun sama itu dua-duanya. yufafu. Jadi kalau ditanya ini yukhaffafu majhul, naibul fa'ilnya mana? Naibul fa'ilnya adalah Azab. Al-azaba. al-azabu. Azabu. Al-azabu. Kalau yunsorun majhul juga, ini pasif juga. Naibul Ya. fa'ilnya adalah Wow. Nah, harus tahu gitu. Eh, di ayat berikutnya nggak ada yang majhul nih. Nah, Ya. memang nggak ada. Majhul itu jarang-jarang. Kalau ketemu harus ingat, makanya kalau jarang-jarang harus Jadi diingat harus betul ketika ya. Laki as, Mbak Rian. Iya. Oke. Sudah cukup ya? Cukup. Untuk Alhamdulillahirabbil alamin. silakan. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih Mbak Ani, terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih.